penelitian dan pembahasan. Hasil tahapan analisis. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pembelajaran masih didominasi ceramah. Siswa cenderung menghafal sila Pancasila dan belum tersedia media visual permanen di kelas. 2. Analisis kurikulum. Materi disesuaikan dengan CP Pendidikan Pancasila Fase B Kurikulum Merdeka tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ketiga, analisis karakteristik siswa. Siswa kelas 4 usia 9-10 tahun berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami materi melalui media visual. Yang keempat, analisis materi. Materi mencangkup 5 sila Pancasila dan contoh penerapannya yang disajikan secara sederhana dan konkret. Dan yang terakhir, analisis sarana dan prasarana. Kelas memiliki fasilitas yang mendukung pemasangan poster meskipun pencetakannya dilakukan di luar sekolah karena keterbatasan printer berwarna. B. Tahap desain. Menyusun blueprint media poster yang memuat 5 sila Pancasila dan contoh penerapannya. Desain poster mengikuti langkah-langkah. Yang pertama ada pencapaian tujuan dan motivasi. Yang kedua, penyajian materi. 3. Pemberian contoh. 4. Latihan terbimbing. Dan yang kelima, latihan mandiri. Serta menyusun instrumen penelitian. Yang pertama itu ada lembar validasi ahli. 2. Angket praktisan. Dan yang ketiga itu ada soal teks pemahaman. Selanjutnya, di situ ada hasil validasi ahli materi. Berdasarkan tabel itu, jumlah skor yang diperoleh adalah 38 dari skor maksimal 40 sesuai dengan rumus rata-rata skor, maka diperoleh rata-rata skor ahli materi terbesar. Berdasarkan kriteria kevalidan, skor tersebut berada pada interval 3, 2, 5, 4, 0, 0 dalam kategori sangat valid. Dan yang selanjutnya ada hasil validasi ahli media lagi yang jumlah skor yang diperoleh adalah 37 dari skor maksimal 40 sehingga rata-rata skor ahli media adalah skor ini berada pada kategori sangat valid karena berada pada interval. Hasil validasi ahli pembelajaran. 1. Kesesuaian media dengan sinteks model direct interaction skor 4. 2. Kemudahan penggunaan media dalam proses pembelajaran skor 3. 3. Kesesuaian media karakteristik siswa kelas 4 SD skornya 4. 4. Kelengkapan panduan penggunaan media bagi guru skor 4. 5. Ketepatan alokasi waktu penggunaan media skor 3. 6. Kesesuaian dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran skor 4. 7. Dukungan media terhadap latihan terbimbing dan latihan mandiri skor 4. 8. Kejelasan instruksi penggunaan bagi guru skor 3. 9. Fleksibilitas penggunaan media klasikal atau individual skor 4. 10. Potensi media dalam meningkatkan pemahaman siswa skor 4. Jumlah skor yang diperoleh adalah 37 dari skor maksimal 40 sehingga rata-rata skor ahli pembelajaran adalah dengan kategori sangat valid. Tabel rekapitulasi kevalidan produk. Ahli materi jumlah skornya 38, rata-rata 3,80, kategori sangat valid. Ahli media jumlah skor 37 dengan rata-rata 3,70, kategori sangat valid. Ahli pembelajaran 37, rata-rata 3,70, skor valid. Rata-rata keseluruhan 3,73 sangat valid.
Jumlah skor yang diperoleh adalah 37 dari skor maksimal 40, sehingga rata-rata skor ahli pembelajaran adalah dengan kategori sangat valid. Hasil produk akhir. Hasil validasi, skor validasi ahli materi 3,80, skor validasi ahli media 3,70, skor validasi ahli pembelajaran 3,70, rata-rata kevalidan 3,73. Nilai tersebut melebihi batas minimal kevalidan kurang lebih 3,0, sehingga media poster berbasis direct interaction dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pembelajaran. Tabel 4.4 hasil rekapitulasi validasi produk, yaitu ahli materi jumlah skor 38 dengan rata-rata 3,80 yaitu sangat valid. Ahli media 37 dengan rata-rata 3,70 sangat valid. Ahli pembelajaran 37 dengan rata-rata 3,70 sangat valid. Rata-rata keseluruhan yaitu 3,73 sangat valid. Selanjutnya, tahap implementasi atau implementation. 1. Uji coba terbatas dilaksanakan pada 8 siswa kelas 4 dengan kemampuan akademik yang beragam. Hasil menunjukkan siswa dapat memahami isi poster dengan baik. Revisi dilakukan dengan memperbesar ukuran huruf pada contoh penerapan sila kelima. Kedua, uji kepraktisan guru, yaitu kepraktisan media dinilai oleh guru menggunakan angket yang terdiri dari 10 aspek penilaian. Hasil penilaian menunjukkan tingkat kepraktisan media yang digunakan dalam pembelajaran 3. Hasil uji kepraktisan oleh siswa, yaitu angket diisi oleh 28 siswa kelas 4 SD pada uji coba lapangan. Total skor yang diperoleh 951 dari skor maksimal 1120. Persentase kepraktisan sebesar 84,91%. Media poster berada pada kategori praktis. Siswa memberikan respon positif terhadap keterbacaan, desain, dan kemudahan memahami materi pada poster. Media poster berbasis direct interaction dinilai praktis digunakan dalam pembelajaran oleh siswa. Selanjutnya tahap implementasi. Uji coba terbatas dilaksanakan pada 8 siswa kelas 4 SD dengan kemampuan akademik yang beragam. Hasil menunjukkan siswa dapat memahami isi poster dengan baik. Revisi dilakukan dengan memperbesar ukuran huruf pada contoh penerapan sila kelima. Uji kepraktisan guru. Kepraktisan media dinilai oleh guru menggunakan angket yang terdiri atas 10 aspek penilaian. Hasil penilaian menunjukkan tingkat kepraktisan media yang digunakan dalam pembelajaran. Hasil uji coba lapangan, nilai rata-rata N-gain sama dengan 0,682 termasuk kategori sedang. Media poster berbasis direct instruction dinyatakan efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya tahap evaluasi. Evaluasi formatif dilakukan melalui validasi ahli dan uji coba terbatas. Evaluasi sumatif dilakukan melalui analisis hasil pretest dan posttest. Hasil evaluasi menunjukkan media poster berbasis direct instruction memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Valid, rata-rata skor validasi 3,73, kategori sangat valid. Media sesuai dengan karakteristik siswa kelas 4 SD dalam materi nilai-nilai Pancasila. Praktis, kepraktisan guru 95%, sangat praktis. Kepraktisan siswa 84,91% praktis. Media mudah digunakan dan menarik bagi siswa. Efektif, rata-rata N-gain 0,68, kategori sedang. Terjadi peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media poster. Selanjutnya kesimpulan. Media poster berbasis direct instruction dikembangkan menggunakan model EDI, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Media yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat valid, sangat praktis menurut guru, dan sangat praktis menurut siswa. Media terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dengan rata-rata N-gain sama dengan 0,682, nilai rata-rata meningkat dari 54,50 menjadi 85,57.
Saran untuk guru menggunakan media poster berbasis direct instruction secara konsisten dalam pembelajaran. Untuk siswa, memanfaatkan poster sebagai sumber belajar mandiri. Untuk sekolah, mendukung penggunaan media visual pada berbagai mata pelajaran. Untuk peneliti selanjutnya, mengembangkan dan menguji media pada materi serta jenjang yang lebih luas.